Preview Tabligh Akbar di Aula TPA Awaliyah Ibtidaiyah Kapalokoto Balai Kurah Ampe Angke Agam. Acara Tabligh Akbar di Aula TPA Awaliyah Ibtidaiyah Kapalokoto Balai Kurah Ampe Angke Agam dihantarkan oleh Bapak Hardi sebagai tokoh masyarakat. Menyurik dari pintu mengarang di tapak tangan melompat bersetupu mencancang belantan pelanasan basiang tapi nak tumbuh menimbang dan pekeh nado tumbuh serupa itu ini yang sama-sama kita muliakan aku dan tuan ini nama mak jadi atau pandai pengulu nak kadang pasal bertuah kapaitan baik bertanya ke pulang tapi berito seterusnya semua kita muliakan buya kita pada hari ko alhamdulillah telah hadir di hadapan kita bersama Al-Mukarram Buya Aristawardi Datuk Marjo Dapat Tuka Ameh dari Padang. Seterusnya kepada Cadiak Pandai Imam Khatib Bila Merana serta tuanku dan tahu di halaju haram dan tahu di sah jubata sudah benang adat lembago ulu balanjo ampalimo pari pagaran kokoh saratona mudo capek kaki dengan tangan capek kaki indak pada mau capek tangan indak pemacah asal terentang do sudah hati nu suci mukono jania tarik mudo kemundokan dua lima rumah nak kadang sumara anjung paranginan acang-acang dalam hari untuk unduang kamelina payung panji kasarbu amam puro alung bunian urang nan duduk sukatan. Seterusnya kepada nusanak-nusanak kami yang tidak bisa disebutkan nama cik-cik, tidak disebutkan tuah surang-surang. Semua diletakkan ke tengah-tengah. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Saudara Diki Agustino. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza surifat absaruhum أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم Kata sambutan dan sepatah kata disampaikan oleh pengurus TPQ Awaliyah Ibtidaiyah Kapalokoto Balai Kurah Ampe Angke Kabupaten Agam Bapak Delva Oktra STMT. Di mana pada tahun ajaran 2023-24 kemarin alhamdulillah ada peningkatan dari jumlah anak-anak kita yang ibu-ibu bapaknya mempercayakan kepada TK Kutu Mamad itu sebanyak 22 orang. Dan untuk tahun ajaran 2024-25 ini seperti yang disampaikan oleh guru TK-nya, di mana sampai hari ini tadi udah ada yang mendaftar 20 orang. Di mana di sini kami dari pengurus memang agak fokus. Yang pertama untuk TK. Karena apa? Karena TK kita tidak ketinggalan jauh dari TK-TK yang lain.
Karena apa? Program yang kita laksanakan buat TK kita sama di tempat yang lain. Kemudian untuk TPQ kita tetap akan meningkatkan dari prasarana, dari hasil dari anak-anak kita, di mana kami berharap nantinya, karena pada saat ini ada 22 orang yang menamatkan. Kami berharap nantinya anak-anak kita ini yang 22 orang ini dapat melanjutkan ke MDA 1, di mana kami dari pengurus sudah sepakat kalau untuk MDA mungkin kedepannya akan kami bebaskan untuk biaya uang sekolahnya. Kenapa? Kami berharap bapak-bapak, ibu-ibu semuanya nantinya dapat mempercayakan, karena untuk MDA 1 yang sudah naik ke kelas 2 sekarang itu ada 14 orang. Jadi kami berharap nantinya yang 14 orang ini nantinya lebih dari juz 30 yang ditamatkan. Karena kenapa? Karena beban dari MQ itu beban mata pelajarannya ada, kata ibu gurunya, lebih kurang 14. Jadi memang kami M22 targetnya memang minimal 1 juz 30. Buya Haji Ristawardi dalam ceramahnya mengajak para peserta khatam Al-Quran bahwa belajar mengaji jangan hanya sampai khatam ini saja, akan tetapi lebih dari itu. Jadi tetaplah bersambung cucu-cucu amboko mengaji jan khatam sampai di sikot. Kalau dapat dia nanti jadi imam di masjid. Dengan bacaan yang betul, suaranya bagus, napasnya panjang. Kemudian dalam mendidik anak, kata Buya Haji Ristawardi, ibu dan ayah harus seiring dan sejalan. Saya doakan anak cucu saya ini menjadi qari-qari terbaik. Amin. Tapi nan paling tahu, nan dange di tapi api, dingin tapi ayah jo induknya sorang-sorang. Kalau lah mulainya gadis jo bujang nanti, ibu-ibu muda yang punya anak ya kan, mendidik anak tu harus seiring sejalan awak jo ayahnya. Jangan cie menyuruh cie menagah. Selanjutnya dijelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah adalah sebagai obat. Karena sabar walaupun sakit, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, nyambi Al-Quran. Nyoboka Al-Quran. Nyobaco. Ayat na nyobaco tu, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa'u wa rahmah lil mu'minin. Ya kan? Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai syifa, obat. Di kalau kita sakit, ya kan, lai talok manggari, jago dari depan tu, pai salat musaji baca Quran. Jadi apa katanya setelah membaca ayat itu? Rupanya Al-Quran kaube. Pengajian selengkapnya dapat dilihat di YouTube dengan judul Al-Quran adalah obat. Ini Ristawardi melaporkan.